Halo Virgo, apa kabar? Semoga semua sehat bahagia ya. Terima kasih Virgo selalu hadir di sini. Selamat datang buat yang baru pertama, salam kenal. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian suka dengan channelku ini. Dan selamat tahun baru buat semua Virgo. Semoga banyak anugerah dalam kehidupan kalian di 2025 ini ya. Kali ini kita ketemu di Tarot Putri Solo, kita mau baca tentang single ya. Karena ada yang komen untuk minta dibacakan tentang single, sehingga aku baca saja untuk kalian semua 12 zodiak ya. Jadi ini adalah single parent, prediksi cinta-cintamu di tahun 2025. Ini seperti biasa ya, ini adalah fun reading, hanya prediksi, dan ini adalah general reading. Jadi tidak bisa resonate buat semuanya. Pandai-pandai kalian menyikapinya gitu ya, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa kesal. Kalau memang bukan energi kalian, tinggalkan saja. Dan energinya bisa kebolak-balik ya dengan seseorang yang mungkin sedang kalian pikirkan gitu saat ini gitu ya, karena ini adalah bacaan cinta, oke? Aku sudah shuffle buat Virgo. Di sini kita mau lihat yang pertama adalah energi cinta kamu di 2025 itu apa? Di sini ada New World. There are many more things for you to discover, so don't give up. Ya, ada dunia baru untuk kamu Virgo ya. Masih banyak lagi yang bisa kamu temukan. Jadi jangan menyerah. Jadi kamu di sini diminta untuk buka pikiran, buka wawasan ya. Keluar, kamu diminta untuk keluar dari zona nyaman kamu, atau mungkin keluar dari rutinitas kamu ya. Sesekali kamu bersosialisasi, atau kamu bertemu dengan orang-orang baru, kenalan-kenalan baru ya. Keluar dari komunitas kamu, bertemu orang yang lain lagi, seperti itu. Kemudian kamu juga diminta untuk lebih banyak membaca gitu ya, berinteraksi dengan orang-orang lain. Kamu akan temukan banyak hal baru di situ gitu ya. Mungkin tempat-tempat yang biasa nggak kamu kunjungi, mungkin kamu pergi ke perpustakaan atau kamu pergi ke toko buku misalnya ya. Siapa tahu di sana kamu ketemu dengan seseorang, seperti itu Virgo ya. Kemudian kita mau lihat yang perlu kamu lakukan atau kamu ketahui di sepanjang perjalanan cinta kamu di 2025 itu ada apa saja di sini pesannya. Di sini ada dream big. Kemudian ada self forgiveness. Kemudian ada tranquility. Oke, kita lihat satu-satu. Dream big, mimpi besar. Di sini dibilang lepaskan pikiran-pikiran kecil tentang dirimu. Lihatlah dirimu berhasil. Lihatlah dirimu berhasil. Jadi kamu diminta untuk kamu jangan hanya cuman bermimpi hal yang kecil, ya. Kamu pantas dan layak untuk mimpi yang besar, dan kamu akan berhasil menggapainya. Kamu akan mendapatkannya, gitu. Jadi jangan ragu ya, Virgo, untuk bermimpi yang besar. Afirmasi aja yang baik-baik ya. Ibaratnya kalau sekarang tuh misalnya apa ya? Nggak mungkin lah, misalnya gitulah, nggak mungkin lah aku ketemu dia gitu. Jangan katakan juga seperti hal itu gitu ya, mungkin aja semua itu. Jadi miliki mimpi-mimpi yang besar, harapan-harapan yang besar. Kemungkinan itu selalu ada bagi kita semua gitu ya. Jadi jangan jangan kecilkan mimpi kamu ya, beranilah bermimpi yang besar ya, gitu. Karena segala sesuatu itu mungkin ya, jadi jangan ragu Virgo. Kemudian yang kedua adalah self forgiveness, memaafkan diri sendiri ya. Di sini kamu diminta untuk lepaskan rasa bersalah atau rasa bersalah kamu yang dulu gitu. Maksudnya yang sudah lewat-lewat itu jangan kamu ingat-ingat lagi ya. Kamu dimintanya begitu. Dan ingatlah bahwa kamu itu adalah anak Tuhan yang sempurna gitu ya. Jadi kamu jangan terikat dengan
rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedihmu yang sudah lalu gitu ya. Karena kamu itu sempurna. Nggak usah kamu berpikir, nggak aku gini, enggak aku tuh begitu, enggak aku tuh karena aku seperti ini, apapun lah sebut sendiri, misalnya kamu merasa apa yang merasa kamu kurang gitu ya, kamu tidak perlu mengatakan itu, kamu tetap sempurna, manusia sempurna di mata Tuhan itu kamu sempurna gitu, kamu itu perfect gitu ya, jadi kamu layak untuk dicintai dan kamu layak untuk mencintai, karena itulah kamu juga layak memiliki mimpi-mimpi yang besar untuk mendapatkan cinta yang besar, untuk mendapatkan cinta yang memang layak untuk kamu, seperti itu. Kalau kamu mimpi-mimpinya cuma berani kecil, nanti kamu dapat cintanya juga kecil gitu loh. Jadi kamu kalau bermimpi yang besar aja gitu. Misalnya kamu bermimpi aja kamu bertemu seorang uh, dokter yang sukses atau seseorang yang pengusaha kebun buah, perkebunan apa misalnya, karena kamu seneng gitu dengan perkebunan misalnya gitu, miliki saja mimpi-mimpi yang seperti itu gitu, afirmasi terus gitu ya, jangan jangan mengecilkan diri kamu gitu. Kemudian di sini ada tranquility, di sini ada ketenangan ya. Luangkan waktu untuk bersantai, tenang dan nikmati kesendirian kamu. Nikmati perawatan diri yang sangat kamu butuhkan ya. Kamu jadi di sini hampir sama seperti poin kedua ya. Sebenarnya ini self forgiveness ini kan juga self care ya. Kamu karena kamu menyayangi diri kamu, maka kamu harus memaafkan diri kamu dan memaafkan orang-orang gitu. Jadi kalau di sini bentuknya adalah fisiknya ya, kamu me time gitu kan. Jadi saatnya kamu merawat diri kamu menyayangi diri kamu gitu kan. Mungkin kamu bisa pergi ke spa atau kamu kamu melakukan intermittent gitu, melakukan puasa-puasa untuk menjaga gula darah kamu kah, pokoknya menjaga kesehatan kamu bisa pergi nge-gym misalnya kayak gitu ya. Ketika badan kamu sehat, ketika pikiran kamu sehat gitu ya, itu akan terpancar keluar energi yang bagus, energi yang baik gitu. Sehingga energi itu akan menjadi magnet bagi orang lain. Sehingga orang lain itu akan tertarik kepada kamu gitu. Tetapi kalau misalnya kamu itu energinya juga udah lelah gitu ya, udah capek, pulang kerja, lesu, letih, orang juga nggak ada yang nengok ibaratnya begitu ya. Itulah kenapa kamu diminta untuk me time, seperti itu ya. Kamu harus sejenak segarkan diri kamu, sesekali segarkan. Kalau kamu udah merasa lesu, letih, segerin lagi badannya gitu ya. Jadi orang tuh ngelihatnya juga enak. Kadang-kadang itu bukan cuma sekedar ketika kita butuh untuk diperhatikan oleh lawan jenis ya. Kadang-kadang kesehatan itu perlu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Sehingga orang lain pun akan seneng lihat kita, ih enak ya dia ngelihatnya ya, kayaknya wajah seger, ceria, badannya sehat, jalannya tegap, seperti itu ya. Sehingga orang pun juga tertarik gitu, aduh dia apa ya, pola hidupnya seperti apa ya, orang jadi pengen tahu gitu apa yang kalian lakukan, seperti itu ya. Sehingga kalian ada energi positif yang keluar dari diri kamu gitu. Oke? Kemudian kita mau lihat seperti apa seseorang yang akan dekat atau mendekat padamu. Di sini ada the sun, kemudian ada five of cups, ada the emperor, kemudian ada five of swords. Bisa jadi ini orang yang sudah dekat sama kamu atau orang yang nantinya akan mendekat dengan kamu ya. Ini bukan energi dalam satu orang ya. Bisa jadi satu orang yang dekat sama kamu itu ada ketarik di sini, di sini, di sini atau di sini gitu ya. Kemudian Lenormandnya kamu ada anchor, kemudian ada letter dan ada the stork, bangau ya. Oke, di sini ada the sun. Wow. Kamu bertemu, kamu akan dekat, kamu akan didekatkan dengan sosok yang ceria. Seseorang yang mapan, ya. Dia orangnya mapan, sukses gitu ya. Apakah di studinya, apakah itu di karirnya, di bisnisnya, usahanya gitu. Pokoknya nih orang cukup mapan kehidupannya ya. Kemudian perjalanan hidupnya juga baik-baik saja dalam arti keluarganya baik gitu ya. Dia memiliki kehidupan yang normal gitu ya.
mulus, lancar-lancar aja gitu, banyak pencapaian, eee, yang dia lakukan. Tetapi bisa jadi dia sosoknya sedikit angkuh lah ya, bisa jadi karena dia seseorang yang sukses, mapan ya, sedikit angkuh gitu. Kemudian tapi dia orangnya itu welcome gitu ya, jadi dia akan nggak masalah dengan semua orang, tetapi memang gesturnya dia, agak angkuh gitu. Kemudian di sini ada Five of Cups ya, eee, orangnya agak moody, dia mudah kecewa gitu ya. Gampang kecewa, gampang menyesal gitu ya. Bisa jadi sosok ini adalah sosok, pekerja keras gitu ya, atau mungkin dia, berada pada lingkungan yang mendidik dia dengan keras, seperti itu ya. Sehingga dia merasa ada kelelahan, kelelahan mental, kelelahan fisik, seperti itu. Dia merasa tidak punya seseorang untuk menyandarkan bahunya, seseorang untuk berkeluh kesah gitu ya. Jadi dia sosoknya itu sebenarnya perlu healing sih, agar emosinya itu kembali stabil gitu, ya. Dia ini kayak, apa ya, ya kayak mudah jadi kayak mudah terpuruk gitu kalau sesuatu yang dia harapkan tapi dia nggak dapetin gitu. Ya, jadi, hati-hati kamu Virgo jika bertemu sosok ini bisa jadi kamu akan ikut lelah gitu menghadapi seseorang dengan sifat yang seperti ini gitu ya. Karena, aku melihatnya juga apa ya, orangnya kurang ini ya, kurang mentalnya tuh lembek gitu, kurang kuat gitu ya. Mungkin dia butuh seseorang itu. Mungkin kalau misalnya, kamu bisa mengikutinya, mungkin dia akan tumbuh, akan berubah menjadi sosok yang kuat, yang tegar gitu ya. Oke, kemudian di sini ada The Emperor. Di sini sosok yang sangat dewasa. Walau kadang dia agak kaku, maksudnya tuh kayak nggak luwes gitu ya. Maksudnya kan ada orang yang kalau ketemu orang itu bisa gitu ya membawa dirinya, tapi ini tuh agak kaku seperti gitu ya. Jadi ini, nggak kurang luwes lah, tapi dia sosoknya setia dan bisa dipercaya gitu. Eee, Kemudian bisa jadi juga nih kamu terpaut usia agak jauh ya dengan orang ini. Dia selalu menjaga hubungan cintanya itu untuk bisa jalan dengan stabil, untuk bisa tetap awet gitu. Dia orangnya cukup protektif ya, karena dia mau menjaga semuanya. Mungkin karena juga karena usianya yang lebih tua itu ya, sehingga dia protektif sekali, menjaga sekali dan senang mengatur gitu. Jadi kalian Virgo harus sabar-sabar gitu kalau menghadapi sosok yang seperti ini gitu. Kemudian di sini ada Four of Swords ya. Four of Swords ini sosoknya dia punya harapan yang tinggi gitu ya saat berkomitmen sama kamu. Dia sifatnya agak posesif, introvert juga. Sehingga orang ini bisa merasa kamu agak terbenjara, agak terbelenggu gitu. Karena kayak dia mengontrol kamu gitu, kamu mau kemana, kamu ngapain aja, seperti itu ya. Karena dia mudah khawatir. Ya, dia takut gitu. Bisa jadi dia takut misalnya udah jadian dia takut kamu tinggalin atau mungkin dia takut kamu ketemu orang lagi, seperti itu. Dia itu juga sebenarnya orangnya cukup dewasa sebenarnya, tetapi mungkin karena pernah mempunyai pengalaman gitu ya. Dia sosok yang memikirkan segala sesuatunya itu sebenarnya dengan matang sebelum dia mengambil suatu keputusan gitu. Tetapi mungkin dia pernah mengalami suatu trauma, pernah suatu masalah seperti itu ya, ditinggalkan. Jadi sehingga dia menjadi overprotective gitu. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada The Anchor ya. Dia memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi, aku lihatnya ya. Dan kamu akan aman bersama dia karena dia ini sosok dengan kehidupan yang stabil, mapan ya, hampir sama kayak The Sun ya. Karirnya sangat bagus ya. Bisa jadi dia beru bekerja atau mungkin dia berusaha di sektor perikanan, kelautan, bahari gitu ya. Bisa jadi dia bekerja di luar pulau jauh dari kamu atau mungkin dia di luar negeri ya, kerja di luar negeri sehingga
kalian LDRan, atau bisa juga dia seorang pelaut. Kemudian di sini ada the letter. The letter di sini bisa jadi kalian memang LDRan kayaknya ya. Beberapa dari kalian akan bertemu dengan seseorang dan kemudian kalian LDRan ya. Karena di sini kalian akan berkomunikasi dengan email, kamu dengan chat-chatan, WA, seperti itu ya. Sosok ini bisa jadi dia bekerja seperti di bagian arsip gitu ya. Mungkin dia seorang intelijen, mungkin juga dia bekerja di museum, perpustakaan, atau dia di HRD, SDM, seperti itu. Bisa jadi juga dia seorang dokter gitu ya. Kemudian di sini ada the stock. The stock di sini seseorang yang melindungi ya, penuh kasih sayang gitu, yang dia akan protektif banget sama orang-orang yang dia cintai gitu. Terus bisa jadi dia orangnya itu memang senang berpindah-pindah tempat ya. Jadi mungkin dia sekarang nih kalian lagi, misalnya nanti ya di masa depan gitu, kalian nih sama-sama lagi kerja, ya udah kita tinggal di kota. Nanti ketika anak-anak nanti udah mulai beranjak agak gede dikit, oh kita pindah sedikit deh agak di luar kota. Nanti ketika kalian mulai menua, misalnya kalian mulai pindah jauh nih ke tempat yang agak lebih tenang untuk kalian berdua, misalnya gitu ya. Jadi orangnya itu punya planning yang agak seneng pindah-pindah tempat, mencari tempat yang nyaman untuk dia tinggal gitu ya. Dia bisa jadi dia seorang dosen terbang gitu ya, dosen yang kesana kesini gitu, atau dia seorang konten kreator, atau dia memang bekerja di rumah gitu ya, work from home, bekerja online, seperti itu, konsultan, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau lihat Virgo. Kapan kira-kira cinta itu akan datang kepada kamu? Semesta bilang, wait, tunggu. Dan apalagi kata semesta, look for a sign. Kamu diminta untuk menunggu dan mencari tanda-tandanya. Ya, semesta atau malaikat penjaga kamu itu akan memberimu tanda ya, tapi kamu juga harus mencarinya gitu. Dalam arti mencarinya tuh gini, bisa jadi orang ini tuh sudah deket sama kamu gitu ya, kayak udah kesana sini bareng, tapi kenapa ya, kok aku tahu nih dia suka, tapi kenapa ya dia nggak menyatakan cinta gitu. Ya mungkin bisa jadi dia merasa kamu selalu menganggap dia teman gitu. Mungkin setiap kalimat-kalimat yang kamu keluarkan itu, kamu mungkin pernah bercerita, gue suka sih sama dia misalnya. Nah dia kan merasa jadi takut untuk menyatakan, karena tipenya beda nih sama orang ini, misalnya gitu kan. Nah jadi kamu harus mencari juga tanda-tanda di sekitar kamu gitu. Jadi ini kamu diminta menunggu ya, kamu harus melihat tanda-tanda, malaikat dan penjaga kamu akan memberitahu sih ya, saat tanda-tanda itu akan datang tepat pada diri kamu gitu ya, melalui intuisi-intuisi yang ada di dalam hati kamu. Pererat lagi hubungan kamu dengan semesta ya. Jadi kamu harus dengarkan intuisi kamu ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak dipanggil ya, banyak-banyak ngomong sama malaikat penjaga kamu gitu. Oke? Kemudian ada pesan cinta apa untuk kamu? Di sini ada open yourself to others. Nah, buka diri kamu untuk orang lain ya. Jangan kamu mainnya sama itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kayak tadi di depan aku sudah bilang ya. Buka diri kamu ya. Pindah geng, pindah komunitas. Coba kamu pergi misalnya ke toko buku sendiri, atau misalnya kamu ke supermarket sendiri, apapun itu tempat yang berbeda dari yang biasa kamu datangi kayak gitu ya. Jadi kamu membuka diri kamu untuk orang lain, jangan dia lagi gitu ya. Jadi ini adalah salah satu caramu menciptakan persahabatan baru, menciptakan pertemanan baru, menarik hubungan cinta seperti itu yang
yang semesta inginkan ya. Kemudian ada pesan apa lagi? Di sini ada unplug. Unplug itu ibaratnya kayak charger ya, cabut dari colokannya seperti itu. Jadi kamu diminta untuk keluar, pergi ke suatu tempat, isi ulang baterai jiwamu dengan sejenak melepaskan diri kamu dari dunia digital. Bisa jadi kamu kalian itu ya terlalu asik dengan handphone kamu, dengan laptop kamu, dengan berbagai macam gadget kamu, sehingga kamu itu seperti ibaratnya kuda itu pakai kacamata kuda gitu. Tapi kacamatanya itu gadget. Kamu udah nggak ngeliat tuh kiri, kanan, depan, belakang gitu. Padahal misalnya ketika kamu naik MRT misalnya, ternyata selama ini selalu ada orang yang ngeliatin kamu, tapi kamu nggak peduli. Look for a sign. Ya, cari tanda-tandanya ya. Jadi kamu tuh diminta untuk lebih sensitif lah ibaratnya dengan lingkungan kamu ya. Buka diri kamu dengan orang lain, jangan terus terpaku dengan gadget ya. Jadi lepaskan diri kamu dari dunia digital, jalin hubungan dengan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Ini dua-duanya sama nih, open yourself sama unplug ya. Lepaskan diri dari gadget, buka dirimu kepada orang-orang sekitar. Oke? Kemudian di sini apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu? Kamu diminta untuk travel, lakukan perjalanan. Mungkin kamu bisa coba ya Virgo melakukan traveling sendiri gitu. Siapa tahu kamu juga akan bertemu dengan seseorang di sana seperti itu. Kamu tidak perlu takut ya, karena semesta memproteksi kamu, menjaga kamu gitu ya. Kalau nggak salah tuh aku lihat juga ada ya, apa namanya itu yang travel agent yang untuk mereka yang sendiri-sendiri gitu, yang nggak punya pasangan, yang nggak ada temennya, itu dia terbuka untuk mereka yang pergi sendiri. Kamu bisa aja mencoba hal itu gitu ya Virgo ya, nggak ada salahnya. Oke, sekarang kita mau lihat ada zodiak apa yang mungkin di sini udah ada yang deket-deket sama kamu, yang sudah terkoneksi sama kamu, atau seseorang yang nanti akan datang mendekati kamu. Oke. Di sini ada Libra, Sagittarius, Gemini, Taurus, Leo, Aquarius, Aries, Virgo, dan Pisces. Oke. Sekarang kita mau lihat angka yang mungkin bisa sesuai dengan angka-angka kamu. Oke. Di sini ada 19, ada 1, ada 16, 2, tahun 90 mungkin, 93, ada 8, 25, 15, 29, 23, 4, 9, 20, 12. Oke. Sekarang kita mau lihat, mungkin di sini ada huruf-huruf yang terkoneksi dengan kamu ya Virgo. Mungkin huruf depan, huruf tengah dia atau kamu. Di sini ada U, ada L, ada F, ada T, ada T lagi, ada O, ada T lagi. Wow, T-nya kok banyak. Ada K, kemudian ada A, ada L, ada S, ada H, ada E. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya buat Virgo ya. Semoga bermanfaat, semoga resonate, semoga menghibur kalian. Sehat selalu buat Virgo. Jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya ya. Terima kasih Virgo. Salam.